Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selama 10 menit ke depan, kita akan berbicara tentang salah satu pembahasan yang pasti tidak asing nih untuk teman-teman hukum. Sebelum dimulai, baiknya kita perkenalan dulu ya. Aku Tiara Anissa Salsabila bersama dengan pembicara kita hari ini. Halo semuanya, aku Ayu. Oke, ayo Kak, kita duduk dulu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kasus perdata yaitu Wan Prestasi, teman-teman. Sebelumnya, boleh dijelaskan ke Ayu apa sih Wan Prestasi itu? Baik, jadi teman-teman, Wan Prestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian dalam perjanjian. Prestasi itu sendiri bisa berupa menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Wan Prestasi bisa seperti ingkar janji, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Begitu kurang lebih, Kak. Terima kasih Kak Ayu atas penjelasannya. Nah, kira-kira Kak Ayu sendiri pernah nggak sih mengalami kasus serupa? Atau saudara dan teman terdekatnya mungkin pernah mengalami? Kalau untuk aku sendiri belum pernah mengalami hal seperti itu, tapi ada satu kasus Wan Prestasi di daerah Bekasi yang sedang ramai dibicarakan juga nih, terkait Direktur PT BMT dengan PT ASG. Wah, boleh diceritakan lebih lanjut Kak? Jadi, direktur sekaligus pemegang saham PT BMT yaitu Tuan DN digugat oleh PT ASG dengan gugatan Wan Prestasi karena PT ASG mengalami kerugian terhadap pengiriman barang yang diselenggarakan oleh PT BMT, yang dimana hal itu membuat PT ASG menderita kerugian dengan total besarnya Rp400.521.500. Lalu bagaimana dengan ganti kerugian yang dialami PT ASG? Nah, akibat perjanjian yang terjadi di antara Tuan DN dan PT ASG, di mana Tuan DN dan PT BMT dalam surat pernyataan telah berjanji untuk membayar kerugian yang diderita oleh PT ASG. Pada awalnya, Tuan DN dan PT BMT melakukan pembayaran berdasarkan surat pernyataan. Namun, dalam perkembangannya, jumlah angsuran utang yang dibayarkan maupun waktu pembayaran angsuran tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan sebelumnya. Maka, dengan tidak dilaksanakan dengan semestinya kesepakatan tersebut, karena itu PT ASG memiliki hak untuk mengajukan gugatan Wan Prestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh Tuan DN dan PT BMT. Makin menarik ya teman-teman. Tapi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Yang dimana perseroan terbatas merupakan badan hukum, dan badan hukum sendiri adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Maka bukankah PT BMT saja yang dapat digugat mengenai kasus Wan Prestasi dalam kasus ini? Karena Tuan DN hanya sebagai direksi dalam PT BMT. Bagaimana menurut Kak Ayu? Betul sekali Kak, di mana seharusnya PT ASG hanya menuntut PT BMT saja walaupun Tuan DN merupakan direksi PT BMT pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa seorang direksi memiliki kewajiban untuk mewakili perseroan yang dimana direksi akan secara langsung berinteraksi dengan pihak ketiga, yang dimana dalam hal ini melakukan perjanjian PT ASG dengan PT BMT, di mana PT BMT diwakili oleh Tuan DN sebagai direksi dalam melakukan perjanjian. Namun, Tuan DN hanya menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang PT Pasal 1 Ayat 5. Maka dari itu, Tuan DN tidak dapat dituntut atas gugatan Wan Prestasi seperti itu.
Namun Tuan DN juga tidak bisa sepenuhnya lepas tanggung jawab pada PT BMT ya Kak, karena beliau kan merupakan direksi itu sendiri. Betul, sesuai dengan pasal 97 ayat 2 Undang-Undang PT, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud tadi berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi, seperti itu. Baik, lalu Kak, apa yang kiranya harus dibuktikan oleh Tuan DN karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut? Oke, jadi berdasarkan pasal 97 ayat 3 Undang-Undang PT, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud apabila dapat membuktikan yang pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan yang terakhir, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut. Jadi, jika Tuan DN tidak memenuhi keempat unsur tersebut, maka Tuan DN dapat digugat dalam gugatan non-prestasi yang dilakukan oleh PT ASG. Betul begitu? Betul sekali, Kak. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk kasus yang lainnya. Wah, nggak terasa ya teman-teman, udah 10 menit nih aku dan Kak Ayu menemani teman-teman sekalian di sini. Terima kasih sudah mendengarkan bincang-bincang kita berdua tadi. Mungkin sekian dulu ya Kak Ayu yang bisa kita share ke teman-teman. Sampai jumpa lagi.